Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Nurhalija dengan NIM 211420105, kelas PBS 5D. Yang terhormat Ibu Yani Agus Priyani ME selaku dosen pengampu mata kuliah auditing. Di sini saya akan memaparkan tentang auditing dan profesi akuntan publik. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian auditing. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Auditing juga memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena akuntan publik sebagai pihak ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang kedua yaitu perbedaan akuntansi dan auditing. Akuntansi yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran informasi ekonomi dalam bentuk financial statement. Sedangkan auditing adalah yaitu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menemukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pentingnya audit. Jadi, jika tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan mengandung kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang percaya kewajarannya oleh pihak yang berkepentingan. Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian, maka pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bisa disajikan sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya 25 miliar ke atas harus masukkan audited financial statement ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang keempat yaitu perusahaan yang sudah go public harus masukkan audited financial statement ke Bapepam laporan keuangan paling lambat 90 hari setelah tahun buku. Yang kelima yaitu seperti yang didukung oleh audited financial statement lebih dipercaya oleh pihak pajak. Jenis-jenis audit. A. Ditinjau dari luas pemeriksaan, audit dibedakan menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum atau general audit adalah suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pemeriksaan khusus atau special audit adalah jenis audit yang terbatas yang atas sesuai dengan permintaan klien yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen. B. Ditinjau dari jenis pemeriksaan. Audit dibedakan menjadi 4. Yang pertama, manajemen audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi, kebijakan operasional yang telah ditentukan manajemen untuk mengetahui apakah sudah dilakukan secara efektif. Yang kedua yaitu pemeriksaan ketaatan bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik atau tim audit internal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan intern. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian internal, audit perusahaan laporan internal, audit berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan, kelemahan pengendalian internal, serta saran perbaikan. Yang keempat yaitu komputer audit, pemeriksaan terhadap perusahaan yang memproses data akuntansi dengan menggunakan electronic data processing. Yang terakhir yaitu profesi akuntan Indonesia dan di negara lain. Gelar akuntansi diberikan kepada seorang lulusan Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, bank negeri maupun swasta yang wajib mengikuti pendidikan profesi akuntan di perguruan tinggi. Tentu mengambil setara 20-30 SKS. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan harus mendaftar ke Departemen Keuangan
untuk dapat nomor registrasi. Untuk izin praktik sebagai akuntan publik, seorang akuntan mesti memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu berpengalaman di kantor akuntan publik minimal 3 tahun mulai awal 1998. Untuk dapat izin praktik harus lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh IAI dan Departemen Keuangan. Seorang akuntan yang punya nomor register bisa memilih profesi sebagai yang pertama, akuntan publik, yang kedua, pemeriksa intern, yang ketiga, auditor pemerintah, yang keempat, finansial akuntan, yang kelima, cost akuntan, yang keenam, manajemen akuntan, yang ketujuh, tak akuntan, yang kedelapan, akuntan pendidik. Di negara lain untuk dapat gelar akuntan harus mengikuti ujian profesi yang diselenggarakan oleh Ikatan Profesi Akuntan Negara tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.